البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Babu Samin Wasitun Ba'dal Mi'ah, 168. Baik, kita ada di kitab Adabus Safar dari Riyadhus Shalihin. Masuk bab Adabis Sair wan Nuzul, adab perjalanan, adab ketika singgah, wal mabit, adab untuk ketika bermalam, wan naum, adab ketika tidur, fis safar, di dalam safar. Pengaturan Islam betul-betul lengkap. Kemudian apa? Wastihbabis suri, yaitu disukai perjalanan itu dilakukan di malam hari. Kalau tidak di malam hari ya di awal pagi, bukan di tengah-tengah siang yang meletihkan. Boleh, tak masalah, tapi yang disukai Nabi yang ini. Warifqi biddawa, dan juga bab tentang bersikap lembut kepada hewan. Agar apa? Agar tidak keletihan, agar tidak dipaksa sampai melebihi kapasitinya dan sebagainya. Wa mura'ati maslahatiha, memperhatikan kemaslahatannya. Wa amri man qassara fi haqqiha, dan perintah kepada orang yang bersikap kurang terhadap hak hewan tunggangan tadi, bil qiyami bi haqqiha, untuk melaksanakan, memenuhi hak-haknya. Jangan, ini milik saya, terserah saya. Jangan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti. Engkau menyiksa hewan, menyanyiakan harta, atau engkau bersikap baik kepada mereka dan mensyukuri harta yang ada, akan ditanya itu. Wa jawazil irdafi 'ala dabbah, boleh memboncengkan orang lain di atas kendaraan, idza kanat tutiqu dzalik, jika memang kendaraannya mampu untuk memikul itu. Qala rahimahullahu ta'ala, al-haditsus tsaniyah asyar ba'dal alaf, 1012. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza safartum fil khisr, apabila kalian mengadakan perjalanan di musim khisr. Khisr itu subur yang banyak rerumputan, di mana-mana mudah, senang hewan untuk mendapatkan bahan makanan. Karena apa? Banyak turun hujan. Fa'atul ibila hadzaha minal ard, maka berikan kepada unta apa yang menjadi bagian dia, menjadi hak dia dari tanah, yaitu rerumputan dan sebagainya. Wa idza safartum fil jadb, dan apabila kalian bersafar di musim kemarau, musim kering, fa asri'u 'alaiha sair, maka percepatlah perjalanan di atas kendaraanmu itu. Ya, jangan berlama-lama di bawah terik matahari. Segera cari tempat bernaung, misalkan cari oasis, misalkan. Wa badiru biha niqyaha, dan segerakan untuknya niqyaha. Karena tak tengok tadi ya apa makna niqyun. Insyaallah diakhirkan untuk yang ini. Wa idza arastum, apabila kalian singgah bermalam, fajtanibut thariq, maka jauhilah jalanan. Ya, jangan apa? Berhenti di tengah jalan, karena menghalang para pengendara yang lain. Fa innaha turuqud dawab, karena dia itu adalah jalan untuk hewan, terutama di malam hari. Hewan-hewan akan berjalan mencari makanan dan sebagainya. Kita jangan di tengah jalan. Wa ma'wal hawam bil lail, dan tempat bernaungnya hewan-hewan hawam, yaitu hewan yang memiliki sumum, memiliki bisa di malam hari. Rawahu Muslim. Baik, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa adab di dalam perjalanan, dan beliau membagi menjadi dua, yaitu perjalanan di musim hujan atau musim kesuburan, dan perjalanan di musim kemarau atau kekeringan.
Ini mengisyaratkan memang manusia itu sangat memerlukan safar. Dalam segala keadaan tahu-tahu perlu safar. Mungkin karena mencari rezeki, atau mungkin karena untuk menjenguk orang-orang yang hendak dijenguk, atau membantu orang di tempat lain, dan seterusnya. Atau mungkin safar untuk thalabul ilm, atau safar untuk haji dan umrah, atau safar untuk perang, dan seterusnya. Terkadang tidak terkait dengan musim, tahu-tahu ada keperluan berangkat, ya sudah berangkat. Tetapi ada adab-adabnya. Nah, tatkala musim banyak mungkin banyak rerumputan, banyak tanaman-tanaman, maka Rasulullah mengatakan berikan kepada unta apa yang menjadi hak dia. Ini laqab laisa lahu mafhumul mukhalafah dalam ilmu ushul fikih. Istilah unta di sini, penyebutan unta tidak ada kebalikannya. Kalau unta begitu, kalau kuda tak perlu dikasih hak apa-apa, bukan seperti itu tentunya. Ini sekedar contoh. Telah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya kalau perjalanannya itu jauh dan memerlukan tenaga yang banyak, maka banyak mereka menganjurkan untuk memakai unta, seperti contohnya Nabi pakai unta. Tapi kalau ingin cepat, maka memakai kuda. Maka banyak yang membawa kuda, membawa unta. Kalau jalannya santai, perjalanannya sangat jauh, jangan memakai kuda. Kuda tidak akan mampu bertahan lama, apalagi kalau melewati gurun pasir. Sudah, jalan santai dengan unta. Kuda jangan dibebani, dia sekedar ikut saja. Waktunya makan, ya makan. Tapi kalau ingin segera cepat, maka berarti untanya jangan dibebani. Untanya dikosongkan, ditarik saja, nanti dia ikut. Nah, kita naik kuda, terutama ketika sedang perang. Jadi perjalanan pertama itu pakai unta. Begitu sudah dekat untuk menyerang musuh, baru pindah memakai kuda. Jadi masing-masing hewan dibebani sesuai dengan karakternya dan kemampuannya. Nah, di sini Rasulullah SAW menyebutkan, yaitu berikan hak unta itu. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain, ketika Rasulullah singgah di suatu tempat, maka beliau mencari tempat yang teduh. Kemudian hewannya itu ditambatkan di tempat yang banyak rerumputan, tetap diikat, bukan dibiarkan nanti lari kalau tidak diikat. Baik. Tapi diikat di tempat yang banyak rerumputan, banyak tanaman-tanaman dan seterusnya. Bagaimana kalau tanamannya itu tanaman berduri? Tak masalah, unta pun suka tanaman berduri. Semuanya akan dimakan sama dia. Kita tak mampu gimana makanan berduri, tapi kita lihat unta mampu makan, menggilas dengan gigi yang besar-besar itu. Jadi tak masalah, yang penting makanan itu ada. Kalau ada makanan, bagikan kepada dia apa yang menjadi hak dia. Demikian pula kendaraan zaman sekarang, walaupun dia tidak punya nyawa, tidak punya jiwa, tapi kalau dia sakit, kita juga yang susah. Maka jaga minyaknya, minyak engine-nya, minyak gearbox-nya, dan apa sajalah yang diperlukan. Atau mungkin tayarnya dilihat dan seterusnya, agar nanti di tengah jalan tidak juga kita yang susah tolak-tolak misalkan. Jadi haknya juga harus dipenuhi demi kebaikan kita sendiri. Kemudian dikatakan wa idza safartum fil jadb, apabila kalian safar di musim kemarau, yang mana biasanya kalau musim kemarau itu cuaca panasnya lebih lama, yaitu musim siang harinya itu lebih panjang, sehingga hewan cenderung akan tersiksa. Maka lakukan perjalanan dengan cepat, jangan berlambat-lambat di bawah terik matahari. Berangkatnya berarti malam. Baik, kalau malam hari berangkat, sebagaimana di hadis Al-Bara bin Azib dari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana mereka lebih suka, mendahulukan perjalanan itu adalah di malam hari. Kemudian di pagi hari berjalan, ketika sudah matahari semakin tinggi, mereka mencari tempat berteduh. Hewan-hewan juga ada kesempatan untuk berteduh atau mencari makan. Adapun kalau berjalan tergesa-gesa di terik matahari, maka hewan akan terlalu cepat kehausan. Pundi-pundi air di punuk dia akan cepat habis, di punuk atau di bagian perutnya juga. Maka ini akan membuat perjalanan akan terputus nanti, dikhawatirkan. Adapun yang berikutnya, wabadiru biha naqiyaha, ana lupa untuk lafaz ini, karena ketika ana baca di Syarah Sahih Muslim punya Imam An-Nawawi sendiri, maksudnya adalah segera dicarikan tempat untuk mencari air, yaitu
segera dicarikan air untuk dia, mengisi persediaan air dia. Kalau kita mungkin ya dilihat minyaknya untuk kendaraan itu minyaknya cukup atau tidak, segera diisi lagi. Alhamdulillah sekarang banyak rest area, senang di situ mencari minyak, mencari tempat istirahat dan seterusnya. Bahkan di beberapa tempat ada tempat untuk mencuci keretanya juga dan seterusnya. Ada tempat untuk mencuci orangnya juga, mandi, dan agar segar di dalam perjalanan, tidak mengantuk. Wa idza arastum, jika kalian singgah untuk bermalam, yaitu rehat di malam hari, fajtanibut thariq, jauhilah jalanan. Berarti apa? Kita berkemahnya di padang rumputnya misalkan, jangan di tengah jalan. Walaupun kita menyangka tak ada orang, saya tahu di belakang tak ada orang, jadi siapa yang akan melanggar saya? Yang melanggar kita bukan orang tapi hewan. Makruf, kalau kita baca di buku-buku di gurun pasir, kalau memang ada jalan, hewan akan cenderung cari jalan. Mereka sendiri tak suka jalan yang susah-susah. Mereka seperti manusia juga, yaitu mencari jalan yang landai. Makanya bahkan di beberapa tempat seperti di Mauritania dan lain-lain, seperti yang anak baca dan anak dengar juga itu. Jadi kalau malam hari itu justru malah hewan-hewan berbisa jalan, terutama di bulan purnamanya, yang mana bisanya itu sedang masak, betul-betul masak. Jadi seakan-akan ada, Indonesia sih bilang parade ya, parade betul, konvoy nanti di tengah jalan itu hewan-hewan berbisa, ada ular, ada ketonggek, dalam keadaan bisanya penuh. Mereka kepanasan, mereka ingin cari air, tapi mereka tak mau jalan yang susah, cari jalan manusia karena sudah sedap, ada roadmap kan, ada tarnya misalkan. Baik, walaupun dulu nggak ada tar misalkan, tapi jalannya sudah bagus, sudah biasa dilalui orang, sedap dinaiki. Nah, kalau malam hari hewan akan lewat jalan situ. Nah, jangan kita berkemah di situ, nanti penuh kemah kita dengan hewan-hewan nanti. Nah, kemahnya di tepi-tepi. Di tepi-tepi ya mungkin sebagian orang yang survival itu biasanya bawa garam agar hewan tidak melintasi garam kita. Kalau jin tetap lewat garam, tapi hewan-hewan tak akan mau melintasi garam biasanya. Ular atau apa tak mau. Tapi intinya jangan di tengah jalan. Nabi sudah mengingatkan, jangan di tengah jalan. Kenapa arrostum, yaitu di malam hari? Bagaimana di siang hari? Anak baca di buku pengetahuan punya bapak dulu. Siang hari cenderung hewan-hewan sedikit yang lewat di jalanan. Mereka akan cari tempat lain karena mereka tidak mau dilihat oleh pemangsa-pemangsa mereka, predator mereka. Setiap hewan ada predatornya. Kalau di jalanan nampak, mereka akan melintasnya itu di bawah-bawah pokok, di bawah semak-semak dan sebagainya. Tapi di malam hari yang gelap, mereka pakai jalannya manusia. Baik. Makanya di siang hari Nabi tidak mempermasalahkan, tapi ya janganlah kita berkemah di tengah jalan. Nanti masalahnya dengan manusia nanti. Nah, kalau di malam hari masalahnya dengan hewan. Iya, cari balak. Taifa'innaha turuqud dawab, karena jalanan manusia kalau di malam hari itu menjadi jalan bagi para hewan. Wa ma'wal hawam billail, dan menjadi tempat bernaungnya hewan-hewan di malam hari. Ya, karena hewan-hewan mencari tempat di tengah jalan, mencari apa itu istilahnya? Ya, tempat untuk berjalan. Sebagian dari mereka adalah predator bagi sebagian yang lain. Nah, makanya mereka akan mengintai siapa yang lewat. Ini layak jadi makanan saya atau malah jadi pemangsa bagi saya. Nah, mereka mengintai di situ. Baik, makanya Nabi menyuruh kalau di malam hari jangan bermalam di tengah jalan, tapi ya menepi di agak-agak jauh-jauh. Makanya kadang ada case sudah di tepi jalan pun kendaraan dilanggar juga dari belakang. Ya memang jangan di jalan, usahakan rehatnya di tempat rehat, ada rest area atau yang agak kecil sedikit itu. Itu pun bahaya. Ya diusahakan. Yang penting jangan di tengah jalan, di tengah highway masalah. Di tepi highway pun masalah, tapi ya semakin jauh semakin baik ketika sedang rehat. Kalau kasih lampu emergensi lebih baik agar orang yang di belakang tidak menyangka apa itu gelap tak ada apa-apa. Itu demi kebaikan sendiri. Thayyib, ilahuna wallahu a'lam. Di rest area orang cabutkan itu Nah, itu hitam. Itu predator jenis lain. Wah, jadi